Tapi Nabi Muhammad kan nggak pesantren, Tat. Wah. Apa Nabi Muhammad bisa disebut juga Ustadz atau gimana, Tat? Luar biasa pertanyaan. Waduh, Beda. biasa Ada di pertanyaan luar. lain. Biasa di luar. Jadi harus tahu gitu loh. Apa kan? Perbandingan antara nabi dengan ustaz. Mul, gue punya pantun nih, Mul. Cakep, pantai aja. Kulum-kulum kunya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Lihat gak, Mul, baju gua? Wis, samaan kita aja. Emang apa sih tulisannya? Uwais Al-Qarni. Itu siapa sih kira-kira? Katanya dia nggak dikenal di bumi tapi terkenal di langit, Mul. Oh, Kita tanya gitu. Ustadz aja. Oh iya, ini kita sudah datangkan Ustadznya langsung. Gimana? Siapa dia, Pak Ustadz Tat? kira-kira Uwais Al-Qarni ini? Luar biasa ya. Kalau melihat baju kalian Uwais Al-Qarni ya. Terkenal, tak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Jadi Uwais ini ya teman-teman sobat khilaf. Jadi Uwais Al-Qarni ini adalah salah satu pemuda yang memiliki keimanan yang luar biasa, yang memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap ibunya. Luar biasa nih. Sampai-sampai ini Uwais Al-Qarni ini saking cintanya kepada Nabi, gitu ya, datang ke Madinah ketika itu ingin menemui beliau, tapi tidak berjumpa dengan beliau. Yang beliau ketemuin adalah istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan ketika beliau datang nih, gitu ya, kemudian Nabi SAW pernah bersabda kepada Umar bin Khattab, ya kan, wahai Umar, nanti pas musim haji cari pemuda, ya luar biasa nih, remaja. Dia tak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Mintalah istighfar darinya. Luar biasa nggak? Sosok Umar bin Khattab nih, disuruh minta istighfarnya Uwais Al-Qarni. Luar biasa nggak tuh? Dia langsung punya giveaway langsung ke langit. Tuh. Luar biasa, luar biasa. Itu juga kan dari Nabi SAW ya. Jadi kalau JJ temannya juga ya, sobat khilaf semua ya, ingin dapat julukan ini harus mencintai ibunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kirain pakai baju ini doang langsung. Wah, enggak dong katanya. Luar biasa ente, Je. Langsung begitu ya? Wah, nggak bisa Mul, Je, kayak harus ada kerupuk, begitu. Mul. Kayak kerupuk. Garing. Oke, Lu siap. ada mau tanyain gak? Ada Mul, apa ke ini? Ustadz? Iya, Yang tiba-tiba mau tanya ke Ustadz. Ini Ustadz, Kita- kita kembali ke pertanyaan saya nih mengenai serba-serbi Ustadz gitu. Ustadz ya? Iya. Sosok ustadz begitu. Iya, sosok Ustadz seperti apa sih gitu. Jadi saya tanyakan, apa benar nih kalau mau jadi Ustadz kita harus jadi sarjana agama atau kita harus lulus pesantren tuh, Tat? Gimana? Ah, begitu ya. Iya. Jadi gini, Ustadz ingin cerita bahwa Ustadz itu bahasa Arab sebenarnya. Jadi dulu, alhamdulillah qadarullah, Ustadz pernah di Mesir ya, dulu. Belajar, bukan mancing ya, belajar. LC, lulusan Ciputat. Oh bukan lah, masalah celeduk lagi. Bukan, LC itu license-nya. License. Jadi. Kemudian pas di sana, Ustadz itu artinya nih kalau pengen tahu, profesor. Jadi kalau profesor nih di sana gitu ya, Profesor Dr. JJ Miharja misalkan gitu, itu awalannya itu alif, koma, dal. Alifnya itu ustadz, dalnya itu doktor. Jadi ustadz itu profesor. Kalau di Mesir, maka kalau wahai ustadz itu wahai profesor di sana. Maka luar biasa sebenarnya julukan ustadz ini. Gitu. Maka kalau di Indonesia ini sekali jadi imam sudah jadi profesor. Mantep nggak tuh? Tapi Nabi Muhammad kan nggak pesantren, Tat. Apa Nabi Muhammad bisa disebut juga Ustadz atau gimana, Tat? Luar biasa pertanyaan. Waduh, Beda. biasa Ada di pertanyaan luar. lain. Biasa di luar. Jadi harus tahu gitu loh. Apa kan? Perbandingan antara Nabi dengan Ustadz. Kalau Nabi beda. Apa bedanya saya tanya Ustadz sama Nabi? Dikit. Kalau Nabi marahnya dikit. Kalau Ustadz dikit-dikit marah kadang kan. Kalau Nabi makanya dikit nggak? Dikit. Kalau NTJ dikit-dikit Makan. nggak begitu. Bedanya kita sama Nabi. Jangan disamakan Nabi sama Ustadz. Beda kedudukan. Nah, Ustaz sampaikan satu ayat. Ingat nggak besoknya? Pasti lupa. Nah, kalau Nabi tidak, sanuqri'uka fala tansa. Kata Allah kepada dalam firman-Nya, kami akan bacakan kepadamu wahai Nabi dan engkau tidak akan pernah lupa. Jenius Nabi, Allah jeniuskan Nabi. Sekali
Allah sampaikan melalui siapa? Malaikat Jibril, ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi ingat, pertama kali Malaikat Jibril meminta kepada Nabi untuk minta untuk membaca, tidak bisa. Iqra ya Muhammad. Apa kata Nabi ketika itu, Ma ana biqari'in. Saya tidak bisa baca. Iqra ya Muhammad sampai 3 kali. Nabi tidak bisa. Itu menunjukkan bahwa Nabi pada awalnya seperti kita ya, manusia biasa. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan itu, kejenisan itu kepada Nabi sehingga sekali disampaikan oleh malaikat Jibril, Nabi langsung bisa Tuh. begitu ya. Nabi tidak pesantren tapi langsung dari Allah. Emang ilmu dari siapa, Dari Allah. Dari Allah. Imam Syafi'i pernah berkata, Waduh. Emang kenal nggak Imam Syafi'i? Tahu nggak Imam Syafi'i? Ya tahu nama doang, Tat. Ketemu belum pernah. Justru itu, banyak orang yang bilang tahu nggak tahu, ketemu kapan tahu. Gue juga belum ketemu Justru itu jangan ngomong tahu-tahu aja. Gitu. Lo ada yang tanyain lagi. Itu seperti itu ya. Ya, makasih Tat, akhirnya Iya. paham gitu. Alhamdulillah begitu ya. Tat, tapi saya pengen nanya lagi, Tat. Tapi harus diet lagi karena pertanyaannya berat. Waduh, berat. Boleh silakan. Berat dosa kali Pak. Ente nyatet berapa pertanyaan Ini banyak amat. dari kitab soalnya, Tat. Jadi harus kita baca Luar biasa. biar nggak ada salah. Jadi dalam kitab Hujatul Islam karya Imam Al-Ghazali, Tat. Dalam kitabnya Ulumuddin Juz 2 mengatakan, Ihya Ulumuddin ya. iya, maaf. Sesungguhnya kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan para penguasanya, dan kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan ulama, dan kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan. Nah, Tat, jadi peran ulama dalam perpolitikan Indonesia gimana, Tat? Luar biasa. Kan ada Mas Umi Rebon. Baik. Sekarang begini ya. Iya, Tat. Kalau ditanya nih, adakah politik yang Islami, gitu kan? Iya. Adakah politik yang Islami, gitu kan? Jadi atau begini, apakah dalam Islam ada perpolitikan? Politik itu bahasa Arabnya ini siasah. Siasat itu dari bahasa Arab sebenarnya. Siasah artinya. Jadi siasat perang. Dulu Nabi punya siasat politik itu, politik berperang segala macam. Tetapi ketika ditanya apakah zaman sekarang ini ada politik yang Islami gitu. Ya, Allah Ta'ala alam kan begitu ya. Kalau misalkan politik Islami tidak ada yang namanya apa tuh? Suap menyuap. Ya enggak? Ya kan? Ya iya begitu loh. Jadi intinya adalah Al-Imam Al-Ghazali dalam Hujjatul Islam, ini luar biasa imam kita ini berpendapat tentang apa? Tentang politik. Dan juga di situ ada peran ulama. Jadi intinya gini, Imam Al-Ghazali itu memadukan antara moral dengan pemerintahan, kekuasaan. Revolusi akhlak. Iya, revolusi gitu ya. Jadi di situ ada revolusi kan. Jadi intinya beliau tidak bisa memisahkan ya, tidak memisahkan antara apa? Agama dengan kekuasaan, dengan pemerintahan. Jadi harus menyatu gitu. Gitu dia. Jadi pemerintahan yang insya Allah terdapat ulama di dalamnya, insya Allah pemerintahan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu, Jadi ulama penting, Udah paham belum kira-kira? Ya enggak? Ulama penting gitu loh. Harus ada ulama gitu. Bahkan di Mesir tuh, di Mesir itu kan ada ulama Al-Azhar tuh. Al-Azhar kan, itu kan di bawahnya presiden. Itu dulu ya, presiden tuh di bawah ulama. Oh gitu. Jadi kalau presidennya apa namanya itu salah jalan, diluruskan sama ulama. Luar biasa tuh. Iya, ada videonya. Dulu ada Syekh namanya Syekh Sya'rawi namanya di Mesir itu. Di situ ada presidennya Hosni Mubarak lagi pidato, ditunjuk sama ulama. Kamu kalau jadi pemimpin yang benar. Begitu dulu, luar biasa. Jadi memang ulama ini penting, peran ulama ini agar supaya pemimpin-pemimpin kita itu tidak lalai begitu. Kemarin kan JJ bikin Instagram juga, Tat. Luar biasa. Ada Q&A, ada Ya, dong. Mataku _waku. Allah. Ini Tat pertanyaannya, Tat. Apa tuh? Dari @alhaser123. Apa tuh? Ustadz, apa hukumnya sholat atau ngaji pakai jersey bola? Ini dia pakai jersey bola, Tat. aja lu Malah MU lagi kan misalnya. MU. Setan Ngaji. merah. Kenapa setan yang lihat Ustaz? Gitu. Waduh, maaf. Jangan begitu dong. Begini. Ngomong. Kenapa nggak pakai baju Arsenal? Nambah kalah. Ya, Tentang merah gitu ya. Jadi begini, ngaji gitu ya. Iya, ngaji atau sholat. Kira-kira ngaji kalau sholat pakai baju jersey. Bola. Nih, jadi harus tahu nih. Jadi harus bisa bedakan antara budaya sama agama. Tuh. Mantap ya? Iya, Tat. Nih peci yang Ustaz pakai nih budaya apa agama? Budaya, man. Budaya. Boleh nggak sholat nggak pakai peci? Boleh. Asal rambutnya jangan terkena jidat. Itu rambut awas keriting-keriting begitu. Nanti kita pakai pomade. Maka fungsinya peci ini untuk merapikan rambut agar tidak
terkena jidat, biar sah sujudnya. Jadi bedain antara budaya sama agama. Kalau misalkan laki-laki auratnya dari mana sampai mana, Dek? Aurat laki-laki. Bukan sampai lutut, Tat. Lutut dari mana? Masa lutut doang? Emang anggota badan apa aja, Dek? Ente gimana? Lutut dari pusar tuh. Tahu pusar nggak? Sampai lutut. Jadi selama pusar tertutup sama lutut itu auratnya sudah terpenuhi. Terkecuali wanita. Semua Aurat. terkecuali apa? Wajah sama kedua telapak tangan, J. Begitu. Jadi bisa boleh nggak ngelihat perempuan? Ya boleh kan ada mata, Tat. Luar biasa. Luar biasa gitu ya. Karena wajah bukan aurat begitu, J. Ya? Jadi boleh saja. Tetapi gini, J. Nih kekurangannya orang pakai jas di sholat jamaah. Kan J kalau jadi makmum kan matanya kemana? Ke depan. Tepat sujud atau ke depan? Lah ke depan kan. Orang ke belakangnya ada Tuh. merek bola begitu tuh. Berarti seperti kehilangan. Allahu Akbar. Baca nggak, JJ? Baca. Masa Allahu Akbar gitu kan. Lionel Messi. Loh, Waduh. itu mah katanya begitu ya. Fans itu apa namanya itu jagoan saya begitu. Ballon d'Or. Nah, begitu. Ballon Jadi d'Or. awas hati-hati. Nih kata Allah begini, J. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Aduh. Ambillah perhiasan terbaik kamu, baju terbaik kamu untuk masuk masjid, untuk sholat. Oh gitu. Begitu. Jadi kalau misalkan ada baju koko untuk sholat, kenapa kita tidak beli baju koko itu, gitu, J. Ya? Gitu. Kalau bisa kita sholat dengan pakaian yang terbaik, J. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mul Begitu, ada J. pertanyaan kedua lagi nggak, Mul? Kayaknya temen gue ada nih. Ini Hari Pak Ustadz, Instagram. Dari mana itu? ada Dari titip pertanyaan Instagram juga. juga dari mana? Coba sebut namanya. Zikri Samprasetyo. Apa tuh katanya ya? Ustadz, bagaimana sih cara mengajar ngaji orang yang maafnya orang yang tidak bisa melihat, Betul. atau orang yang tidak bisa mendengar atau tuli, itu gimana Ustadz? Bagaimana cara mengajarinya? Iya. Ini luar biasa loh. Ini bagi yang punya mata enggak. Harusnya banyak bersyukur kita, J. Amin. Harus banyak insyaf. Ya, sahabat khilaf insyaf. Kenapa? Pernah tahu nggak ada orang yang nggak bisa lihat tapi hafal 30 juz? Pernah? Pernah Ada sih kan? di sana, ya. Ada kan? Ada. Bacaannya bagus, ya kan? Sedangkan kita yang punya mata, Astagfirullahaladzim. Ya, saya juga menyadari. coba. Dibuat Dia, zina. justru itu, dia Allah kasih kekurangan dengan kehilangan mata, kedua matanya. Tapi kenapa bisa hafal 30 juz dengan suara yang merdu itu, dengan bagus sekali bacaannya? Pernah Ustadz punya teman yang kedua matanya buta. Kemudian Ustadz tanya, wahai saudaraku, jika Allah memberikan engkau kedua mata, apakah engkau mau? Apa kata teman saya? Wallahi la, demi Allah saya tidak mau. Bayangkan ditawarin begitu. Kenapa? Khawatir saya tidak bisa menjaga kedua mata saya. Takut saya jauh dengan Allah. Bayangkan dia. Luar biasa nggak? Jadi kalau tanya bagaimana caranya untuk mengajarkan mereka, Allah kasih kecerdasan itu kepada mereka. Daya ingat mereka luar biasa. Ketika kita sampaikan satu ayat, dia akan selalu ingat ayat itu. Beda dengan kita ya, yang matanya mungkin kemana-mana ya, J. Ente sering lihat apa, J? Astagfirullahaladzim. Kok astagfirullah? Raisa. Wah, lihat Raisa. Astagfirullahaladzim. Oh, Artinya, iya makanya saya bilang, kadang kedua mata kita ini tidak bisa kita jaga, J. Sering bermaksiat, makanya kita susah ngafal gitu loh. Oh, itu yang buat iya. rusak kok. Iya dong. Pantesan gak hafal-hafal dari kemarin. Justru itu, hati-hati, ilmu itu cahaya, Teh. Dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Oh gitu. Jadi aja harus inilah gitu, bisa menjaga semuanya seperti itu. Jadi dia punya video lagi nih, Tat. Video apa, J? Kita lihat aja, Tat. Coba, J. Video mulu aja kayaknya enak. Iya tuh kayak ini. Banyak orang, khususnya para pemuda dan pemudi masa kini di zaman kontemporer, cinta dengan K-pop, cinta dengan lagu-lagu joget-joget Korea. Santai aja dong videonya dong. Ini amat ya. Terus ada yang pengen JJ tanyain. Mencintai dan mengidolakan orang-orang kafir dan lagu-lagu kafir. Allah. Jadi Tat, yang pengen JJ tanyain, Iya. boleh nggak seorang ustadz ngomongnya tuh kayak teriak-teriak atau menggebu-gebu ketika ceramah seperti tadi? Ataupun ada kata-katanya yang kayak kurang pantas aja, itu gimana, Tat? Jadi begini, J. Dalam agama kita yang diperbolehkan itu, menyampaikan kebaikan itu adalah hanya suara lantang. Suara lantang boleh, J. Tapi bahasa yang disampaikan bagus. Takbir gimana aja, J? Allahu Akbar. Lemes amat, J. Lantang. Allahu Ji. Akbar. Belum ngopi. Laki-laki bukan kamu. Ya kencang. Takbir. Allahu Akbar. Itu boleh. Kalau kamu kalau perang takbir, Allahu Akbar. Itu kan nggak semangat. J. Jadi dalam agama kita, bahkan Nabi itu memberikan kita
tata cara khutbah Jumat, kata Nabi SAW, kalau khutbah itu harus menggebu-gebu. Tapi bahasa yang disampaikannya tetap bagus, halus. Coba misalkan JJ, ya kan, menghina Ustadz dengan bahasa santai. Bagus nggak? Enak nggak kedengarnya? Ustadz kok jelek, misalkan begitu. Gimana aja kayak begitu, J? Ya kan? Nggak bagus juga, sekalipun suaranya halus gitu kan. Kok Ustadz jelek sih, gitu kan? Begitu, J. Jadi artinya apa? Dalam agama kita yang diperbolehkan itu bahasa yang bagus. Suara lantang tidak masalah. Dan intonasi juga penting deh. Ada cerita nih, J. Jadi teman Ustadz kan belajar ceramah dulu di pesantrennya dulu. Intonasinya kebalik, J. Atau emak-emaknya pada emosi. Dia tadinya begini maunya, J nih. Ibu-ibu gitu ya. Anjing, babi, itu haram hukumnya. Dia kebalik nadanya, J. Ibu-ibu anjing, ibu-ibu babi, itu haram hukumnya. Beda konteks. Jadinya dia emosi dulu si ibu. Kayak kemarin juga tuh, adik kelas di pesantren diajarin, intonasinya salah. Jadi pas dia bilang gini, adik-adikku yang saya cin, tai semua, aduh gitu. Dan yang saya mati semua. Mati dong. Terus nunjuknya ke adik-adiknya, terus adik-adiknya gini-gini semua. Itu sebenarnya kan intonasi. Dalam agama kita, intonasi itu perlu juga diolah gitu loh. Kayak kita di video kedua lagi. Ada lagi video banyak lagi nih amat, kayaknya. Cik. Video. Koleksi video Ustadz biasa. Hati-hati ya. Tuh kan video semua tuh. Itu dia makanya nih. Luar biasa. Curhat dong, Ma. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kalau bulan puasa, tiap bikin kolak, es campur, langsung cekrek foto. Boleh nggak memparodikan seorang ulama, kita buat joke kayak gitu, Tat? Kan pernah dulu Agi ada memparodikan, ini Mama Dede, boleh nggak, Tat, hukumnya? Apa itu termasuk menistakan atau gimana, Tat? Jadi gini, bukan menistakan. Jadi kalau kita tahu masalah tentang gibah gitu. Gibah itu kan membicarakan kejelekan orang lain. Yang ketika orang lain itu tahu, dia akan membencinya. Bagaimana perasaan ustadzahnya gitu ya, atau ulamanya yang diparodikan seperti ini gitu kan. Apakah bisa terima atau tidak kan begitu. Sebenarnya yang disampaikan kan nggak ada yang salah, bagus gitu kan. Cuma kan dibikin parodi begitu agar supaya lebih lucu begitu kan. Ini juga intinya adalah mudah-mudahan ya ini tidak termasuk gibah gitu loh, menjelek-jelekan gitu kan. Gitu. Iya, karena kan posisinya kan bahasanya mah tidak ada yang salah. Cuma karena diparodikan itu jadinya kan kayak lelucon ya, kayak lucu-lucuan ya kan. Jadi kita seolah-olah tidak fokus kepada isi daripada ceramah ustadzahnya, malah kita fokus kepada yang memparodikannya itu gitu sih. Ya zaman sekarang gitu aja ya. Bagaimana caranya agar supaya bisa tenar gitu ya. Cari sensasi seperti itu aja ya. Bahkan ceramah gitu juga sampai diparodikan gitu. Begitu. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya jangan banyak lagi orang seperti ini. ya mudah-mudahan lah gitu kan. Seperti itu Je ya. Terima kasih, Tat, atas informasinya kan yang tadi bengkok jadi lurus kan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Gimana aja? Langsung selesai aja Pak? Ya udah, kita Gue kayaknya mau baca quotes dulu ya. Coba baca mau. Dari episode kali ini, jalannya surga itu ilmu. Mengaji dengan ulama atau kiai. Modern ya modern, tapi jangan lupa mengaji meskipun seminggu sekali. Oleh Kiai Haji Maimun Zubair. Baik, terima kasih Ustadz Oji telah mengisi sama-sama. episode Siap-sama, 2 untuk serba-serbi Ustadz kali ini. Siap. Baik, Sobat Khilaf, gua dan JJ beserta Ustadz Oji pamit undur diri. Sampai jumpa di lain episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya hanya di Sobat Khilaf You insya.